Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aldiansa dengan NIM 205211004. Saya berasal dari kelas 2A D3 Administrasi Bisnis jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika komunikasi di dalam kantor. Nah, teman-teman tidak banyak basa-basi, mari langsung saja yuk kita ketahui bagaimana sih etika komunikasi di dalam kantor itu. Nah, sebelum kita mengetahui tentang lebih dalam lagi apa itu etika berkomunikasi di dalam kantor, kita juga harus tahu dulu nih pengertian tentang etika itu apa, komunikasi apa, kantor itu apa. Etika adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik ataupun dengan sifat buruknya itu. Nah, sedangkan komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi. Nah, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dan kantor itu adalah tempat diselenggarakannya proses penanganan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyalurkan. Nah, jadi kesimpulannya, etika komunikasi dalam kantor itu adalah sebuah pedoman ataupun aturan dalam berkomunikasi atau dalam menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Nah, dalam ruang lingkup tentunya kantor itu sendiri. Nah, entah informasi itu berupa pesan, ide, gagasan, ataupun pendapat. Ketika kita sudah mengetahui pengertian dari etika komunikasi di dalam kantor, jadi kita harus tahu juga nih bagaimana sih pentingnya berkomunikasi itu. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam pentingnya berkomunikasi di dalam kantor. Yang pertama itu meningkatkan team building. Nah, membangun tim secara efektif didasari oleh bagaimana anggota tim berkomunikasi dan bekerja sama. Dengan menerapkan strategi yang efektif untuk meningkatkan komunikasi, kita dapat membantu tim menjadi lebih efektif. Dalam hal ini akan berdampak pada kepuasan karyawan dan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Karena salah satu fungsi dari komunikasi itu adalah mempermudah koordinasi, nah maka dari sini para karyawan akan semakin produktif dalam bekerja. Pada akhirnya keproduktivitasan itu yang baik akan menguntungkan bagi perusahaan. Poin ketiga, ada menghargai perbedaan dan toleransi. Nah, dengan banyaknya ragam bahasa dan budaya, tentu komunikasi itu dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, betul kan? Nah, agar karyawan itu semakin bisa memahami satu sama lainnya, komunikasi yang efektif akan membuat karyawan semakin menghargai perbedaan yang ada, sehingga suasana kerja pun akan tetap terasa nyaman ketika kita di kantor melaksanakan pekerjaan apapun itu. Poin yang keempat, pentingnya berkomunikasi itu yaitu memudahkan memahami karakter. Nah, komunikasi dalam dunia pekerjaan dalam perkantoran itu juga digunakan untuk memahami karakter seseorang. Dengan begitu, maka kita akan lebih tahu dan lebih mudah berkomunikasi secara efektif dan menghindari kesalahpahaman juga ketika kita bekerja di kantor. Dan yang poin kelima itu menyelesaikan suatu konflik. Nah, jika suatu perusahaan sedang ada konflik nih, maka hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan itu adalah mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini, komunikasi juga menjadi sarana penting untuk memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi dalam perkantoran atau dalam perusahaan itu sendiri. Nah, poin yang keenam yaitu mempermudah mengambil keputusan. Keputusan dalam suatu perusahaan diputuskan oleh seorang pemimpin tentunya ya. Nah, keputusan ini diambil setelah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui rapat yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, dan diakhiri oleh petinggi perusahaan dan karyawannya. Selanjutnya poin ketujuh, mempermudah dalam penerapan aturan. Nah, komunikasi dalam dunia kerja berperan sebagai penerapan sebuah peraturan. Dalam perusahaan, setiap perusahaan pasti memiliki aturan masing-masing gitu, dan berfungsi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-8,
bisa juga nih meningkatkan motivasi. Nah, motivasi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Motivasi ini berkaitan dengan komunikasi dalam dunia kerja. Nah, komunikasi merupakan unsur penting untuk meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Nah, selanjutnya dalam etika komunikasi di dalam kantor ada juga faktor kelebihan dari komunikasi. Nah, harus kita ketahui ada beberapa poin dalam faktor kelebihan berkomunikasi. Yang pertama itu kecakapan dari komunikator. Nah, seorang komunikator itu harus dapat menguasai cara-cara menyampaikan buah pikiran, nah, baik secara lisan maupun tertulisnya. Nah, poin kedua yaitu ada sikap dari komunikatornya itu sendiri. Nah, sikap komunikator itu harus mempunyai sikap yang tegas agar dapat menanamkan kepercayaan pendengar atau pembaca terhadap uraian-uraian yang disampaikan. Sikap tegas dan harus mempunyai sikap terbuka atau simpatik dan rendah hati akan menunjang komunikasi. Nah, dan poin yang ketiga adanya pengetahuan komunikator. Nah, dengan pengetahuan yang lurus, komunikator akan lebih mudah menyampaikan ide. Nah, dan yang keempat ada juga sistem sosial. Nah, dalam suatu perusahaan ini komunikator akan dipengaruhi oleh kedudukannya dalam masyarakat. Komunikasi harus menyesuaikan kepada sifat-sifat masyarakat tersebut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada jenis komunikasi. Nah, lalu apa saja sih jenis komunikasi itu dan ada berapakah? Yuk kita simak. Nah, jadi jenis komunikasi itu mempunyai 4 jenis. Yang pertama itu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau secara lisan. Nah, komunikasi ini adalah salah satu jenis yang paling umum sering digunakan oleh semua orang. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah penggunaan bahasa tubuh, gerak wajah, ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik atau mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Nah, hal ini membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, contohnya pamflet, surat atau memo, dan mungkin yang lainnya masih banyak lagi. Dan yang keempat, ini ada komunikasi visual. Nah, komunikasi visual ini adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Nah, visual ini sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi atau karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda. Komunikasi visual ini mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengkonsumsi ide atau informasi seperti itu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu jadi bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik itu? Nah, poin yang pertama yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, cara melakukan komunikasi yang efektif yang pertama adalah dengan mencoba menjadi seseorang pendengar yang baik. Meskipun terdengarnya itu mungkin seperti mudah, tapi terkadang masih banyak orang yang kesulitan untuk melakukannya. Nah, apalagi pada saat-saat biasanya lebih banyak orang yang sering berbicara ketimbang mendengarkan. Nah, padahal nih, kalau kita tahu justru dengan menjadi pendengar yang baik itu bisa membuat lawan bicara lebih nyaman saat berbicara dengan kita. Nah, itulah mengapa kemampuan active listening sangatlah diperlukan, karena dapat membuat kita lebih mudah memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Nah, poin yang kedua yaitu perhatikan bahasa tubuh. Nah, sebenarnya berkomunikasi itu bukan hanya dengan berbicara atau mendengarkan semata saja ya. Bahasa tubuh pun menjadi media dalam berkomunikasi. Nah, supaya komunikasi yang dilakukan itu berjalan dengan lancar, sebaiknya perhatikan juga bahasa tubuh yang dilakukan oleh lawan bicara kita. Nah, dan juga harus diingat nih, kita bisa terlihat lebih percaya diri, sebaiknya
ketika berkomunikasi kita jangan membungkuk saat berbicara itu. Nah, selain itu pertahankan kontak mata juga dengan lawan bicara kita. Nah, poin yang ketiga yaitu sampaikanlah pesan dengan efektif. Nah, ketika kita berkomunikasi itu, penyampaian pesan yang efektif juga sangat perlu diperhatikan agar lawan bicara kita itu mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, baik itu ucapkan secara langsung atau mengirim melalui pesan kayak melalui teks ataupun suara seperti itu. Nah, jadi intinya kita harus menghindari berbicara atau mengirim pesan dengan bahasa yang berbelit-belit lah. Nah, hal tersebut biasanya dapat membuat pesan yang hendak kita sampaikan itu tidak mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, sebaiknya ketika kita berkomunikasi langsung to the point saja tujuan apa yang akan kita bicarakan itu. Nah, dan juga supaya kita bisa melakukan komunikasi yang efektif ini, sebaiknya pikirkan dulu apa pesan yang akan disampaikan, kemudian rangkai kalimat yang pas untuk menyampaikannya. Hal ini dilakukan agar pesan yang hendak kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, poin yang keempat yaitu tunjukkan kesan ramah kepada lawan bicara kita. Nah, sebenarnya banyak cara sekali untuk memperhatikan kesan ramah pada lawan bicara kita, seperti menanyakan kabarnya, berbicara dengan nada riang, hingga memberikan senyuman. Contohnya seperti kita menyapa teman kerja nih dengan ucapan selamat pagi, hai, selamat siang, selamat sore, apa kabar. Nah, itu akan membuat diri mereka itu merasa dihargai, dan itu akan membuat sebuah feedback balik terhadap diri kita. Nah, contoh yang kedua, saya contohkan lagi, kita harus murah senyum. Nah, tapi gak harus senyum sepanjang waktu sih. Murah senyum ini adalah kewajiban diri kita untuk memperlihatkan keceriaan. Nah, poin yang kelima yaitu fleksibel saat berkomunikasi. Sudah kita ketahui ya, pasti setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi perbedaan karakter tersebut harus kita pahami karena akan mempengaruhi dalam melakukan komunikasi yang efektif dengannya. Misalnya, kalau lawan bicara kita itu adalah orang yang sensitif dan mudah tersinggung sehingga sifat itu sulit untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang lugas, kasar, maka dari itu kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang halus tapi tetap dapat dipahami agar lawan bicara kita itu mengerti dan tidak tersinggung. Selain itu, kalau kita masih kurang memahami perkataan dari lawan bicara, sebaiknya jangan sungkan untuk mencoba bertanya. Nah, karena mengajukan pertanyaan saat berkomunikasi dengan orang lain sangatlah penting. Pasalnya, hal itu menandakan bahwa kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga memahami yang ia katakan. Nah, jadi itu teman-teman tips and trick bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik itu.